KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo kembali dimulai. Hari ini kita akan langsung menuju Labuan Bajo, NTT bersama jurnalis Kompas TV Alvania Rizky pagi ini. Alva, di hari kedua hari ini ada pertemuan apa saja yang akan digelar? Pascalis dan juga saudara, untuk hari ini Presiden Joko Widodo secara resmi membuka pertemuan antara kepala negara se-ASEAN yang kemudian hadir dalam konferensi tingkat tinggi ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara ini. Tadi disebutkan Presiden Jokowi kemudian membuka acara dengan memberikan sedikit pidato terkait dengan perdamaian di kawasan ASEAN. Kemudian Presiden Joko Widodo mempersilahkan Timor Leste maksud saya, atau Perdana Menteri Timor Leste Taur Matanruak untuk kemudian memberikan sambutan singkat terkait dengan keanggotaannya di ASEAN yang baru saja diterima dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 ini. Perdana Menteri Timor Leste tadi mengapresiasi keketuaan Indonesia dalam ASEAN dan berterima kasih begitu karena sudah mau menerima Timor Leste dalam anggota ASEAN. Tadi dihadiri langsung oleh 8 kepala negara yang terkonfirmasi, kecuali ada Myanmar dan Thailand yang memang tidak hadir. Kalau Myanmar tentu saja terkait dengan kondisi konflik di sana, walaupun masih disediakan kursi begitu oleh ASEAN untuk kemudian bisa ikut dalam konferensi tingkat tinggi, tetapi non-political government yang seharusnya hadir memilih untuk tidak hadir begitu. Sedangkan Thailand ini disebutkan tidak bisa hadir karena harus menyelenggarakan pemilihan umum pada 14 Mei 2023 mendatang. Usai pembukaan singkat tadi, kemudian pertemuan dilakukan secara tertutup karena akan melakukan interface dengan perwakilan lembaga ASEAN, misalkan itu lembaga kepemudaan, kemudian Dewan Parlemen, yang nanti akan membahas isu-isu terkini terkait dengan konflik keamanan dan politik di kawasan ASEAN, kemudian akan dibawa pada acara puncak besok di tanggal 11 Mei 2023. Nanti malam setelah usai acara pertemuan kepala negara ini, kemudian akan dilanjutkan dengan welcoming dinner atau jamuan makan malam yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu nanti akan ada acara hiburan dan dilanjutkan pada esok pagi acara puncaknya pertemuan kepala pemerintahan atau kepala negara yang terkonfirmasi hadir dalam KTT ke-42 ini. Apa saja yang dibahas? Lagi-lagi terkait dengan kondisi politik dan keamanan di ASEAN, khususnya konflik yang terjadi di Myanmar dan juga tindak pidana perdagangan orang menjadi concern dari pemerintah Indonesia dalam keketuaannya di ASEAN ini. Harapannya dari KTT ke-42 ini akan keluar deklarasi-deklarasi kesepakatan antar negara ASEAN untuk kemudian bisa menyelesaikan konflik di Myanmar dengan melakukan 5 konsensus yang sudah disepakati dan juga memberantas tindak pidana perdagangan orang dari hulu sampai hilir. Pascalis. Terima kasih, Alvania Rizky melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.